Di luar sana, manusia sedang berebut kehormatan. Tapi tetap jagalah hati kalian agar tetap merendah. Kalian harus jeli betul. Rendah hati dengan rendah diri adalah dua hal yang tanpa sengaja saling bertukar. Yang patut adalah rendah hati, yang tak patut adalah merendahkan diri orang lain. Dikutip dari prosa berjudul Runduk, karya W. Sanavero. Halo para pembaca, saya Fadila Laili dari podcast Fadcast. Dalam episode kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang baru saja saya baca dan juga baru saya bacakan kutipannya di awal tadi. Buku ini berjudul Perempuan yang Memesan Takdir, ditulis oleh W. Sanavero, diterbitkan oleh Mojok, dan yang saya baca kali ini adalah cetakan pertama Februari 2018 dan tebal bukunya 104 halaman. Jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Buku ini memiliki sampul berwarna kuning dengan tulisan judul berwarna merah dan ada gambar seorang perempuan yang berdiri di tengah-tengahnya. Sorry, kadang-kadang lidah saya ini kepleset ya. Tentu saja gambarnya perempuan karena memang buku ini berisi kumpulan prosa tentang para perempuan dengan takdirnya masing-masing. Menurut saya, perpaduan warna kuning dan tulisan berwarna merah membuat sampulnya jadi cukup menarik. Terlebih gambar perempuan dan juga judul bukunya, Perempuan yang Memesan Takdir, membuat saya secara personally sebagai perempuan tertarik untuk membaca dan mengetahui kehidupan para perempuan yang memiliki takdir berbeda dengan takdir yang sedang saya jalani saat ini. Di sampul belakang terdapat sebuah sinopsis, begini isinya. Album prosa ini menyingkap sisi lain perempuan yang tengah menjalani takdirnya masing-masing. Para tokoh di dalamnya mempunyai sudut pandang dalam memaknai cinta, kenangan, keluarga, budaya, pernikahan, bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Ke-16 kisah dalam album prosa ini tercipta dari perenungan yang sunyi, liris, liar, dan acak sebagai monolog sekaligus dialog untuk menyelami hakikat kehidupan. Nah, itu tadi sinopsisnya. Entah kenapa di sinopsis itu ditulisnya 16 prosa ya, tapi ketika saya baca bukunya dan saya hitung tuh, kayaknya ada 17 sih. Nggak tahu saya yang salah hitung atau emang tulisannya yang salah tulis, saya juga nggak tahu. Nanti teman-teman boleh lihat sendiri deh kalau baca bukunya. Nah, selain ada sinopsis, ada juga kutipan epilog dari M.H. Ainun Najib atau lebih dikenal dengan nama Cak Nun. Nah, di epilog itu juga menurut saya cukup bagus ya, jadi mungkin itu juga jadi daya tarik tersendiri dari buku ini. Selain itu, di bagian belakang buku ini ada juga label harga bukunya seharga 48.000 kalau teman-teman tinggal di Pulau Jawa. Mungkin kalau di luar Jawa harganya lebih mahal ya. Dan juga keterangan bahwa buku ini bisa dibaca oleh orang-orang yang berusia di atas 18 tahun. Jadi kalau teman-teman pembaca ada yang usianya di bawah 17 tahun, jadi sebaiknya jangan dulu baca buku ini ya. Tunggu sampai usianya 18 tahun ke atas. Baiklah, itu tentang halaman depan atau cover depan dan belakangnya. Sekarang mari kita bahas isinya. Ini adalah buku kumpulan prosa atau album prosa pertama yang saya baca dari tulisannya Sanavero. Berisi 17 prosa, kalau yang tadi saya hitung, tapi di covernya tadi ditulisnya 16 sebenarnya. Bercerita tentang kehidupan para perempuan dengan takdirnya masing-masing. Hal yang menarik dari buku ini adalah setiap perempuan yang diceritakan dalam buku ini memiliki latar belakang yang berbeda. Dari seorang perempuan korban perkosaan yang terpaksa harus menikahi pemerkosanya, tentang seorang anak perempuan yang kehilangan kedua orang tuanya, tentang seorang istri yang selalu dibanding-bandingkan dengan ibu mertuanya, tentang seorang perempuan yang pernah menjadi selingkuhan pria bersuami, tentang seorang perempuan perokok yang kerap kali dihakimi sebagai perempuan tidak baik, hingga seorang perempuan ningrat yang menolak kenikratannya. Dan tentu saja cerita perempuan-perempuan lainnya ya. Sepanjang saya membaca, saya menyadari bahwa Sanavero cukup jarang memberi nama pada karakter perempuan-perempuan tersebut. Ada sih beberapa yang dia kasih nama, tapi lebih banyak sih yang enggak ya. Dan itu jadi
menurut saya jadi keunikan tersendiri karena kita membaca cerita tersebut dan seolah-olah jadi kita yang menjadi karakter utama di situ karena dia tidak menyebutkan nama. Jadi ketika saya membaca prosa tersebut ya seperti saya yang menjadi karakter utamanya karena dia menuliskannya, membahasakannya sebagai aku gitu. Jadi ketika saya membaca itu ya saya seperti perempuan yang ada di dalam cerita tersebut dan itu menjadi hal yang menarik menurut saya dari buku ini. Terus saya juga cukup terpukau sama diksi yang dipilih oleh Sanavero. Menurut saya, Sanavero cukup piawai memainkan kata-kata dalam menulis prosa ini. Jadi satu kejadian yang biasa-biasa aja, tapi di tangannya Sanavero ini bisa jadi kejadian yang luar biasa gitu. Karena ya the power of words gitu, di kekuatannya itu ada di kata-kata yang ia pilih ketika menuliskan suatu kejadian. Tetapi dengan otak saya yang sederhana ini, terkadang ada beberapa kalimat yang agak sulit untuk dicerna sehingga ketika saya baca itu saya harus berhenti dulu, saya harus melakukan kegiatan lain dulu atau aktivitas lain dulu supaya saya bisa balik lagi fokus ke ceritanya. Atau kadang saya baca ulang malah ceritanya, jadi udah baca, misalnya lagi baca satu prosa, terus ketika di tengah-tengah cerita itu baru saya tahu, oh jadi maksudnya ke sini. Dan akhirnya saya harus balik lagi ke halaman depan untuk saya baca ulang. Barulah saya paham tentang kelanjutan prosa atau cerita berikutnya. Jadi diksinya bagus, tapi kadang-kadang saya perlu berpikir lebih keras untuk bisa memahami maksud dari cerita tersebut. Oh iya, hal lain dari buku ini adalah selalu ada ilustrasi sederhana di akhir cerita. Jadi ini kan ceritanya ada beberapa ya. Jadi setiap cerita atau setiap prosa itu di belakangnya itu selalu ada ilustrasinya. Hitam putih ilustrasinya. Tapi menurut saya itu menarik karena bisa memberikan jeda kepada pikiran kita yang udah melihat banyak deretan kalimat-kalimat di dalam prosa tersebut. Nah, di bagian akhir buku ini juga ada epilog yang bagus banget dari Cak Nun atau M.H. Ainun Najib yang menurut saya juga jadi keunikan tersendiri dari buku ini. Terus di halaman terakhir ada profil tentang Sanavero. Saya cukup takjub ya dengan Sanavero ini karena ternyata dia masih sangat muda. Ia lahir tahun 1995, itu berarti ia berusia 23 tahun ketika menulis buku ini. Ya meski usianya muda, namun imajinasi dan narasi yang Sanavero tuliskan dalam prosa ini cukup liar dan dewasa dalam penulisannya, sebagaimana yang tadi saya bacakan di sinopsis. Mungkin itulah kenapa buku ini disarankan untuk pembaca 18 tahun ke atas ya. Oh ya, meskipun buku ini ditulis dan bercerita tentang perempuan, tetapi menurut saya buku ini juga bisa loh dibaca sama para laki-laki. Jadi tujuannya ya supaya para laki-laki juga bisa tahu sudut pandang dan kehidupan para perempuan yang takdirnya beragam. Terakhir, saya memberi nilai 4 dari 5 untuk buku Perempuan yang Memesan Takdir karya W. Sanavero. Terima kasih sudah mendengarkan podcast resensi buku episode kali ini. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, teman-teman pembaca bisa follow Instagram Fatcast di @fad_cast atau bisa juga follow Instagramku di @fflaily. Terima kasih dan sampai jumpa.